Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa arwahi jaddina jaddatina wa amina amatina wa khalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha syai'unillahi lahul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim fi hubbi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mali habibun siwa Muhammad khairir rasul lin nabil mukarram. Allahumma salli ala
سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أكثر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok di Yaumil Mahsyar khususnya bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan bersama dengan beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat
Langgar Hidayah Kauman dalam rangka kita mengikuti pengajian rutin Jumat malam 1. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendapatkan manfaat, barakah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dengan memperbanyak baca sholawat. InsyaAllah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati karena kita senantiasa mengingat Allah sekaligus mendoakan agar rahmat Allah dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam ini kita ada di minggu akhir bulan Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberi kesehatan lahir batin oleh Allah. Seminggu lagi insyaallah kita memasuki bulan puasa. Kalau tidak mundur ya itu, namun demikian kita tetap menunggu pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama. Kalau di kalender itu banyak yang disebutkan kira-kira itu nanti malam Sabtu itu sudah tarawih kita. Jadi sekarang malam Sabtu berarti malam Sabtu depan ya. Tapi itu kalau tidak mundur berarti kalau terjadi Jumat malam Sabtu akan datang kita sudah bertarawih, sudah tanggal 1 Ramadan Sabtunya kita sudah berpuasa, berarti Sya'bannya hanya 29 hari, 29 hari. Sekali lagi kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Jadi pertemuan rutin yang kita adakan setiap Jumat malam di sini, insyaallah malam ini untuk sementara diakhiri dulu. Nanti setelah Ramadan kita sehat lahir batin, panjang umur, bisa dilanjutkan kembali tergantung suasana di sini bagaimana. Monggo kita lanjutkan setelah Ramadan. Insyaallah malam ini kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Karena puasa ini bagian dari pondasi agama kita, agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadisnya sahih. Yang artinya Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Berdirinya agama Islam di atas 5 pondasi. Satu adalah syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah. Itu pondasi yang pertama. Kita sudah ikrar membaca kalimat syahadatain, tidak ada Tuhan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini pondasi agama kita yang pertama.
Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan sholat 5 waktu maksudnya. Sholat 5 waktu harus kita tegakkan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Pondasi yang kedua agama kita bisa tegak apabila ada 5 pondasi itu. Syahadatain dan juga 5 waktu sholat fardu. Yang ketiga ita'uz zakat, bayar zakat. Bayar zakat ini pembahasannya juga panjang itu. Karena zakat itu bermacam-macam, ada zakatul amwal, zakatul zuru', zakatul tijarah, zakatul mawashi atau binatang ternak. Termasuk zakatul dahab wal fiddah, zakatnya emas dan perak. Jadi orang Islam yang mendapatkan titipan rezeki berupa emas, perak, bahkan menjadi pedagang, itu perlu dievaluasi hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan. Apabila sudah mencapai 1 nisab, maka harus dikeluarkan sebagian sebagai zakat itu. Termasuk zakatul zuru itu zakatnya tanaman seperti halnya padi, jagung. Apabila sudah mencapai 1 nisab harus dizakati. Termasuk zakatul nafsi, zakat pribadi badan kita masing-masing, seperti halnya zakatul fitri itu yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Nanti akhir di bulan Ramadan, siapa saja yang hidupnya oleh Allah diberi siapa saja yang hidup di bulan Ramadan dan di bulan Syawal, harus dia mengeluarkan sebagian zakatnya sebagai zakatul nafsi. Namanya zakatul fitri. Kebetulan urutan yang ketiga, pondasi dari agama kita adalah bayar zakat itu. Yang keempat adalah shaum Ramadan. Ini yang akan dilaksanakan minggu depan kalau kita panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah. Wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan. Bagian dari pondasi agama kita yang keempat adalah itu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan ke sana, ke Mekah. Kalau dari Indonesia bisa sampai Mekah, pulang lagi ke Indonesia, tidak ada gangguan di perjalanan, sehat lahir batin, maka orang tersebut berkewajiban menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji itu wajibnya hanya 1 kali seumur hidup. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan bayar zakat. Kalau bayar zakat 1 tahun sekali, haul namanya. Namun demikian ada kewajiban mengeluarkan zakat apabila seorang petani misalnya
Begitu panen sudah mencapai satu nisab, ya langsung dikeluarkan zakatnya 1/10 dari hasil yang dia panen itu. Kalau puasa setiap 1 tahun 1 bulan, 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan digunakan untuk puasa pada bulan suci Ramadan. Insya Allah seminggu yang akan datang kita bisa menunaikan puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti yang diwajibkan juga puasa kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian itu menjadi orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Jadi intinya perintah puasa itu supaya semua hamba Allah yang iman itu bukan hanya iman tapi betul-betul menjadi hamba Allah yang takwa, minal muttaqin. Kebetulan takwa itulah menjadi tolak ukur seseorang itu sukses hidupnya dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah kadar takwa kalian semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara masalah puasa perlu saya sampaikan bahwa kewajiban melaksanakan puasa adalah semua hamba Allah yang iman, akil baligh, ya, akalnya sehat gitu, bukan junun ya, tidak rusak akalnya, sehat lahir batin, tapi juga sudah akil baligh, sudah mukallaf, itu wajibnya. Namun demikian orang-orang yang sudah iman, sudah akil baligh, itu ada yang tidak berkewajiban menunaikan zakat, menunaikan puasa. 2 kelompok itu yang tidak berkewajiban, hanya cukup bayar fidyah. 1 orang yang sudah usia lanjut memang tidak bisa melaksanakan puasa, itu tidak usah puasa. Usia lanjut ya sudah tidak mampu lah, betul-betul tidak mampu, bukan nakal lah. Kalau etok-etok tidak mampu beda itu. Memang dia sudah lumpuh lahir batin, tidak mampu melaksanakan puasa, dia tidak berkewajiban puasa, tapi berkewajiban bayar fidyah namanya. Bayar fidyah hitungannya itu sehari 6 on. Itu kelompok yang pertama, itu usia lanjut yang memang tidak mampu berpuasa, melaksanakan puasa. Yang kedua, orang yang sakit, punya komplikasi, yang itu 2 dokter yang adil keduanya, yang bersangkutan itu tidak usah puasa karena faktor sakitnya tadi. Tapi sakitnya memang la yurja syifa'uhu, tidak mungkin sehat lagi setelah puasa, maksud saya. Keputusan 2 dokter yang adil, bukan dokter, bukan asal dokter,
Kalau dokternya nakal ya juga tidak bisa itu. Jadi dokternya memeriksa pasien tadi kedua-duanya. Tidak cukup satu dokter, harus dua dokter. Kedua-duanya memutuskan bahwa yang pasien tadi itu tidak usah puasa karena penyakitnya begini-begini, nanti setelah puasa tidak mungkin sembuh berdasarkan pemeriksaan dari dua dokter yang adil tadi. Jadi juga dia tidak usah puasa, cukup bayar fidyah 6 on setiap hari. Berarti berapa? 18 kilo ya. Dibayar satu sekaligus bisa, dicicil setiap hari bisa. Dan dia memang tidak usah puasa. Hanya dua itu saja. Kalau orang hamil itu masih berkewajiban puasa. Orang menyusui masih berkewajiban puasa. Kalau toh dia tidak puasa harus nyaur besok setelah puasa, setelah hari raya misalnya. Karena banyak orang Islam, maaf ini, yang tidak paham tentang fikih ini, karena menyusui tidak puasa terus bayar fidyah. Tidak usah bayar fidyah itu, tapi nyaur saja besok setelah hari raya. Yang menyusui atau yang hamil tadi. Yang hamil tentu setelah melahirkan kan. Tapi kalau tidak puasanya membawa hatinya, membawa anak yang disusui dan anak yang dikandung, itu malah justru double, harus nyaur puasa dan harus bayar fidyah. Karena hatinya itu, saya tidak puasa karena menyusui, anak saya takut tidak sehat, jadi saya tidak puasa. Nah, justru bahwa anak itu dalam hatinya wajib nyaur puasa dan wajib bayar fidyah karena anaknya dibawa ke niat tadi itu. Sebaliknya juga orang yang sedang hamil, saya tidak puasa supaya bayi yang dalam kandungan ini sehat, jadi anaknya dibawa-bawa gitu lah. Nah, justru besok kalau mau nyaur harus double itu, harus nyaur puasa dan harus bayar fidyah karena anak yang dikandungnya dibawa-bawa dalam faktor dia tidak puasa. Lalu bagaimana kalau cuma harus puasa? Ya saya tidak puasa karena hamil, titik, sudah gitu aja. Saya tidak puasa karena nyusui, titik gitu. Tidak usah menyebut anaknya tadi. Kalau menyebut anaknya harus menjadi faktor dia tidak puasa karena anaknya supaya sehat, supaya macam-macam pokoknya dibawa. Maka harus bayar puasa, nyaur puasa dan bayar fidyah. Sama fidyahnya 6 on juga. Kalau hutang puasanya 2 minggu ya 6 on kali 15 gitu saja. Jadi ini yang perluan. Banyak yang tidak tahu ini, mohon maaf ini, banyak yang tidak tahu. Terus bekerja keras. Ini kan ada uraian. Pekerja keras. Ya jangan bekerja keras dong. Kalau memang kepingin tidak puasa, dia menceburkan diri ke pekerjaan keras, namanya sengaja jarak itu, jarak hukum tidak bisa itu. Ya waktu puasa ya libur dulu, jangan yang keras-keras. Soalnya ini dibuat faktor itu, tidak ada hukum mendatangkan orang karena supaya ringan terus dia bekerja keras, ini tidak bisa begitu. Jadi yang boleh tidak puasa dua tadi, orang usia lanjut memang tidak mampu puasa, sudah itu bayar fidyah itu, tidak usah puasa. Terus yang kedua, orang yang sakit hasil pemeriksaan dari dua dokter, yang katanya dua dokter tadi yang adil tadi, bahwa pasien ini tidak usah puasa karena tidak mungkin sembuh setelah puasa. Penyakitnya itulah komplikasi misalnya, sudah berat penyakitnya. Jadi tidak usah puasa, cukup bayar fidyah 6 on setiap hari. Saya ulang-ulang ini supaya kita tahu fikihnya, pemahaman agamanya benar gitu loh maksud saya. Soalnya orang yang uyah-uyah ini karena tidak ngaji dia, baca
keterangan tidak tahu bacanya gimana. Memang dia tidak tanya pada ulama, akhirnya ngawur memutuskan diri bahwa bekerja keras tidak usah puasa, bayar fidyah. Ya bukan begitu. Ya tidak usah bekerja keras kalau waktu puasa 1 bulan. Makanya logika yang betul itu, filosofi daripada pelaksanaan puasa itu harus tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan tahun itu 12 bulan. Yang didorong untuk kerja sedang, keras, ringan bisa 11 bulan itu. Yang 1 bulan itu kalau bisa itu istirahat. Maksudnya jangan sampai mengganggu puasa 1 bulan. Berarti kalau 11 bulan kita sudah dibebaskan untuk bekerja, kan itu keadaan dari Allah luar biasa ya. Tapi ini 12 bulan di full kerja keras terus, bahkan sengaja kalau puasa kerja keras supaya tidak puasa. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tetap harus puasa. Harus puasa. Kalau tidak puasa jarak hukum, ya tanyakan hasilnya nanti di akhirat gitu aja, dirasakan sendiri. Lek cara Jawa bilang dikecek malaikat itu. Rasa-rasa no dewe. Sudah kalau begitu. Sampai-sampai ada lagu sekarang, lagu yang itu orang sholat tidak sholat, sholat karepmu ora karepmu dikecek malaikat rasa no dewi. Sholat. Kalau puasa karepmu ora karepmu dikecek malaikat rasa no dewi. Puasa itu sebetulnya bukan masalah Allah Ta'ala memerlukan kita harus puasa menyembah Allah. Allah Ta'ala tidak akan turun ketinggian Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala karena sembahannya manusia, tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, termasuk kita semua, ya diwajibkan menyembah saja, bukan untuk keberuntungan Gusti Allah. Bahkan perintah Allah untuk kita itu untuk keberuntungan kita sendiri. Nah di sini saya perlu menegaskan ini supaya kita punya gondelan pemahaman agama yang wajib melaksanakan puasa. Semua hamba Allah yang sudah akil baligh, sehat, beragama Islam. Ada dua kelompok yang tidak usah puasa. Satu, itu orang yang usia lanjut memang tidak mampu puasa, cukup bayar fidyah itu. Batasnya ada yang 9 tahun, umur 9 tahun masih sehat, ya sudah saya puasa. Maksud saya usia lanjut yang memang tidak mampu puasa dia. Andai kata puasa dia sudah lumpuh badannya, itu tidak usah puasa. Cukup bayar fidyah 6 on. Yang kedua, orang yang sakit, menurut 2 dokter yang adil, kedua-duanya diputuskan bahwa pasien tersebut tidak usah puasa karena penyakitnya begini-begini. Tidak usah puasa, cukup bayar fidyah. Selain itu wajib puasa semua. Kalau toh tidak puasa, wajib nyaur maksudnya. Gitu loh. Kita itu pergi kemana, itu wajib puasa. Umpama tidak puasa boleh karena kita musafir, kan gitu. Terus ada lagi hamil, wajib puasa. Kalau tidak puasa boleh karena hamil, gitu. Tapi wajib nyaur besok. Menyusui anak wajib puasa. Kalau tidak puasa boleh karena menyusui, gitu saja. Tapi anaknya jangan dibawa. Saya tidak puasa supaya anak saya sehat, itu lain lagi ceritanya. Tidak boleh. Maksudnya wajib dia nyaur puasa besok. Kalau tidak puasa karena anaknya dibawa-bawa waktu menyusui atau hamil, maka double kewajibannya. 1 harus nyaur puasa, kedua harus bayar mot atau fidyah setiap hari 6 on. Insya Allah ini paham. Kalau tidak paham bisa tanya lagi ini. Soalnya banyak orang, saya ulangi kembali, banyak orang yang meremehkan hukum ini. Meremehkan hukum ini karena ketidaktahuan
terus tidak puasa bayar fidyah. Tidak cukup kalau cuman bayar fidyah orang yang menyusui tadi tidak puasa. Orang yang hamil tidak puasa bayar fidyah tidak bisa. Harus nyaur kalau sudah selesai urusannya. Maksudnya hamilnya sudah melahirkan, sudah sehat, nyaur puasa. Tapi kalau tidak membawa anaknya, cukup bayar puasa saja. Demikian juga orang yang menyusui setelah selesai hari raya dia nyicil caranya. Sekarang puasa, besok tidak usah, besok lusa puasa. Kalau utangnya seminggu, ya dibayar seminggu, kan begitu saja. Tidak usah bayar fidyah. Tapi kalau tidak puasanya niatnya double, satu karena menyusui, dua supaya anak saya sehat, anaknya dibawa-bawa, harus bayar double. Satu puasa nyaur utang, kedua bayar fidyah karena membawa anaknya tadi. Ini. Jadi besok kalau masuk bulan Ramadan, kita semua memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kesehatan lahir batin, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan keluarga kita juga kompak gitu, yang sudah akil baligh. Kalau anak yang belum berkewajiban puasa, kemudian anak itu kepingin latihan, monggo, itu baik, itu latihan namanya. Ada yang namanya puasa setengah hari, kan gitu ya. Monggo, boleh itu. Tapi kalau ada anak belum akil baligh umur 10 bulan misalnya, umur 10 tahun misalnya, kan belum kewajiban dia. Umur 10 tahun SD kelas 4 itu belum berkewajiban puasa, kemudian dia berani puasa, itu pahalanya malah dipek orang tuanya itu. Karena tanggung jawabnya anak tadi itu masih dipikul oleh bapak dan ibunya. Kalau anak itu bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya, umurnya belum berkewajiban puasa, sholatnya juga belum berkewajiban, tapi dia sudah sholat, sudah puasa, pahalanya itu malah diberikan kepada bapak dan ibu. Wah, luar biasa. Ini Allah Ta'ala membagi pahala kebaikan itu kepada hambanya dengan adilnya begitu Allah Ta'ala. Tapi kalau anak umur 10 tahun itu memang harus didorong untuk latihan sholat, terutama sholat yang 5 kali ini. Kalau puasa memang belum berkewajiban, tapi kalau diberi latihan, monggo, anak-anak yang kecil itu. Bahkan saking semangatnya sekarang kan TK-nya TPQ-nya semangat karena Ramadan. Dengan dorongan dulu namanya istilahnya pesantren kilat. Pesantren kilat khusus Ramadan, anak-anak banyak yang semangat untuk belajar ngaji Al-Quran dan seterusnya. Itu juga bagus. Nah, pahala ganjaran semua bagi anak yang belum akil baligh, pahalanya oleh Allah diberikan kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah kalau tidak mundur malam Sabtu. Soalnya Departemen Agama insya Allah menugaskan tim ruqyat itu Jumat. Di Jumat akan datang seperti ini tadi, tim itu sudah turun ke lokasi lebih dari 100 titik nanti se-Indonesia itu. Nah, kalau berhasil mungkin diumumkan Jumat malam itu, lalu kita tarawih kan gitu. Sekalian menyiapkan untuk sahur karena puasa pertama kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita semangat untuk menyambut Ramadan itu bagian dari firman Allah yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka bagian itu adalah takwanya hati. Jadi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu, hati kita itu semangat untuk menjadi hamba Allah yang takwa, gitu ceritanya. Ini firman Allah ini.
Jadi menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu karena bulan suci Ramadan itu bagian dari syiar agama itu. Tanda kebesaran Allah namanya. Syiar agama itu tanda kebesaran Allah. Kita junjung tinggi, kita hormati, kita sambut dengan hati yang gembira. Itu menandakan bahwa hati kita takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, selamat dunia dan akhirat. Itu gambaran sekilas seperti itu. Yang saya sampaikan hal-hal yang prinsip tadi itu karena memang kita mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, bukan cuma setengah-setengah gitu. Ya, kebetulan kewajiban puasa itu hanya 1 bulan. Selain itu tidak wajib kan gitu. Kecuali bagi orang yang punya hutang, tidak puasa waktu Ramadan ditunda berarti punya hutang. Misalnya karena itu tadi musafir, karena menyusui, karena hamil, misalnya punya hutang seminggu apa 2 minggu atau berapa hari setelah Ramadan ada waktu disahuri, dikembalikan kewajiban tadi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu agama Islam itu agama yang dimudahkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang yang membuat ruwet awak dewi itu sebetulnya. Agama Islam itu agama yang mudah itu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada keadaan itu kemudahan, melaksanakan puasa, melaksanakan agama, peraturan dari Allah, perintahnya, larangannya itu diperintahkan dengan cara yang mudah itu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki pada kalian semua kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak mau kalian itu mendapatkan kesulitan. Jadi kalau agama Islam itu sebetulnya memudahkan kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk sementara, barangkali ditakdirkan oleh Allah sehat, nanti setelah Ramadan mau dilanjutkan pengajian, monggo. Nanti tinggal saya dikabari saja. Untuk sementara ditutup dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.